sebuah filosofi kuno yang sampai detik ini dapat dijadikan kunci untuk meraih ketenangan hidup. Stoicisme bukan ilmu nenek moyang yang hanya cocok untuk mereka yang hidup di zaman dahulu. Namun, ketika berada dalam masalah dan kekacauan, ada 6 prinsipnya yang bisa kamu jadikan pegangan supaya tidak tumbang. Salah satu yang diajarkan oleh filosofi ini adalah bagaimana kamu bisa memisahkan antara sesuatu yang berada dalam kendali dan tidak dalam kendali. Ini berhubungan dengan apa yang ada dalam dirimu dan apa yang di luar dirimu. Antara emosi, pikiran dan tindakan termasuk salah satu hal yang bisa kamu kendalikan. Namun, perihal cuaca dan opini termasuk kejadian di luar dirimu yang tidak bisa kamu atur sesuka hati. Pada prinsip yang pertama ini, kamu harus sadar tentang hal itu. Jangan semua hal kamu masukkan, kamu kemas, dan kamu pikirkan secara mendalam. Buat dirimu enjoy dan terfokus dengan apa yang dapat kamu atasi serta atur. Prinsip yang kedua adalah mampu menerima kenyataan sebagaimana adanya. Ajaran Stoicisme akan membantumu menerima suatu kejadian tanpa adanya penolakan yang berlebihan. Dalam hidup, memang tidak semua aspek itu berjalan sesuai kehendak dan rencana. Tapi, sudah sepatutnya kalian mampu menerimanya sebagai bentuk pembelajaran. Jangan terjebak dalam rasa kecewa yang berlebihan. Tidak ada hidup yang sempurna dan hal buruk adalah bagian dari pengalaman manusia. Penerimaan bukan berarti kamu payah, penerimaan bukan berarti kamu menyerah, tapi penerimaan akan membuat hidupmu lebih damai dengan kenyataan supaya kamu bisa bertindak dengan kepala dingin. Hidup akan jauh lebih mulus dan tenang ketika kamu berhenti melawan hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Stoicisme juga mengingatkan kepada kita supaya tidak terlalu larut dalam masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Fokuslah dengan kondisi yang sekarang, karena itulah satu-satunya momen yang benar kamu miliki. Cobalah untuk berhenti sejenak, memikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk hari ini dan hadapi tugasmu dengan penuh perhatian. Dalam prinsip Stoicisme, seseorang tidak dituntut untuk menghilangkan amarah dan emosi, melainkan lebih ke fokus untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri. Emosi itu bisa berupa ketakutan, amarah yang meledak, serta rasa iri yang bisa mengambil alih pikiranmu. Kamu memiliki kemampuan untuk mengatur respons seperti apa terhadap suatu situasi yang kamu alami. Ketika emosi negatif itu muncul, tarik nafas perlahan, berhenti dari aktivitas, dan tanyakan kembali pada diri, apakah emosi yang aku keluarkan ini bisa membantu menyelesaikan masalah atau justru memperburuk keadaan? Dengan cara ini, kamu bisa menghadapi keadaan dengan lebih bijak dan tenang. Prinsip yang kelima ini berfokus pada hidup yang sederhana. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu tidak hanya berfokus pada status, kekayaan, jabatan, dan hal eksternal lainnya. Sebaliknya, kebahagiaan berasal dari dalam diri sendiri, yakni rasa cukup dan syukur atas apa yang kamu miliki. Tanpa kamu sadari, jika kamu tidak mampu menciptakan kebahagiaan itu, maka sampai kapanpun, bahkan memiliki segalanya pun tidak akan membuatmu bahagia. Belajarlah untuk menghargai hal kecil dalam hidup, seperti waktu misalnya. Dengan hidup yang relatif sederhana dan rasa syukur, kamu akan merasa lebih ringan dan bebas dari tekanan. Segala sesuatu dalam hidup, baik maupun buruk, pasti akan berlalu. Prinsip ini mengajarkanmu untuk tidak terlalu terikat pada kebahagiaan yang sementara atau kesedihan yang mendalam. Ketika kamu memahami bahwa semuanya bersifat sementara, kamu akan lebih mudah menghadapi perubahan. Hidup menjadi lebih tenang karena kamu mengetahui tentang kesulitan yang kamu alami sekarang akan berlalu dan membawa perubahan pada waktunya. Dengan menerapkan 6 prinsip Stoicisme tadi, kamu akan menemukan titik ketenangan di tengah kekacauan hidup. Ingatlah bahwa perubahan bisa dimulai dari dalam dirimu sendiri. Melalui cara berpikir yang lebih bijak DNA terarah, kamu tidak hanya memiliki hidup yang lebih tenang, tapi juga bermakna.